Oke, jadi pada video kali ini aku akan menjawab soal dari tugas mingguan, yaitu yang pertama, eh, eh, penggunaan aplikasi belajar daring di kalangan mahasiswa semakin meningkat, khususnya dua platform, yaitu Ruangguru dan Zenius. Pada awal pengamatan, 80% mahasiswa menggunakan Ruangguru dan sisanya menggunakan Zenius. Pada tahun berikutnya, 85% pengguna Ruangguru tetap menggunakan aplikasi tersebut, sedangkan 15% berpindah ke Zenius. Sementara itu, 70% pengguna Zenius tetap setia dan 30% lainnya beralih ke Ruangguru. Dengan mengasumsikan bahwa jumlah mahasiswa pengguna aplikasi belajar online tetap dari tahun ke tahun. Tentukan proporsi pengguna masing-masing aplikasi selama 3 tahun ke depan menggunakan analisis Markov dan tentukan proporsi steady state beserta interpretasinya. Oke, kalau ini kita akan memakai analisis Markov. Yang pertama kita akan membuat dulu dengan menggunakan RStudio. Oke, sekarang kita memakai RStudio. Nah, yang pertama ini kita masukkan, saya udah masukkan sintaksnya. Yang pertama kita memakaikan analisis Markov. Nah, yang pertama ini kita membuat vektor awal dulu. Vektor awal state-nya itu 0, dan ininya 0,8 dan 0,20. Jadi set 0 itu dia kondisi awal si penggunanya. Lalu kita juga ini kan matriks transisinya. Dari Ruangguru itu 85% pindah ke 15%, dari Zenius itu pindah 30%, tetapnya 70%. Nah, kita membuat matriksnya, yaitu jadinya yang tadi persen ini kita ubah ke desimal jadi 0,85 dan 0,15, 0,3 dan 0,7. Oke, lalu kita juga membuat distribusi pengguna selama 3 tahun ke depan. Ini matriks transisinya tadi. Oke, lanjut. Sekarang kita juga menghitung prediksi untuk tahun berikutnya, itu 3 tahun ke depan. Nah, ini untuk tahun ke-1, untuk tahun kedua, dan ini tahun ketiga. Lalu menampilkan hasil proporsi pengguna setiap tahun. Kan tahunnya ada dari tahun 1, 2, 3. Lalu selanjutnya kita menginstal library untuk operasi matriksnya yang tadi. Lalu mencari steady state-nya. Ini. Oke, pokoknya ini dan print si steady state-nya. Oke, sekarang kita langsung run aja. Oke, jadi untuk Ruangguru, nah oke, jadi ini hasilnya itu, sebentar. Oke, pokoknya hasilnya itu, kan tadi untuk Ruangguru di tahun ke-0, dihitungnya itu dari tahun ke-0, itu 80%, terus Zenius itu 20%, dan selanjutnya ini sampai tahun ketiga, yaitu 68% dan 31%. Nah, jadi pokoknya artinya setelah si 1 tahun ini pengguna Ruangguru ini turun jadi 74%, dan pengguna Zenius naik jadi 26%. Dan sampai tahun ini mengalami penurunan dan penurunan. Kalau Ruangguru penurunan, kalau Zenius dia kenaikan. Lalu hasil study state-nya itu kondisi untuk jangka panjang pengguna sudah stabil dan nggak banyak berubah lagi. Itu ada di Ruangguru ada di 66,67%, dan Zeniusnya itu 33,33%. Yang artinya itu dalam jangka panjang sekitar 2/3 pengguna itu banyak akan memilihnya itu Ruangguru, dan sepertiga lain itu memakai Zenius. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Dalam industri logistik dan rantai pasok yang semakin terdigitalisasi, fast track logistik, dan cargo flow, Indonesia merupakan 2 perusahaan yang sedang menentukan strategi investasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan keuntungan operasional. Kedua perusahaan memiliki 3 alternatif, yaitu dengan warehouse automation (WA) untuk mempercepat proses penyimpanan dan pengambilan barang, smart tracking IoT ST untuk memantau pergerakan barang secara real time, secara integrated logistic system ILS yang mengombinasikan otomatisasi gudang dan sistem pelacakan untuk kinerja maksimal. Setiap perusahaan akan memilih satu strategi secara bersamaan tanpa mengetahui pilihan pesaingnya. Keuntungan yang diperoleh dalam
juta rupiah, bergantung pada kombinasi strategi yang dipilih oleh kedua perusahaan. Berdasarkan kondisi, buatlah tabel payoff yang mempresentasikan keuntungan masing-masing perusahaan, kemudian tentukan strategi optimal menggunakan pendekatan teori permainan seperti maksimin, minimax, atau keseimbangan Nas. Nah, ini ada tabelnya. Oke, sekarang kita memakai RS Studio dulu. Oke, sekarang kita memakai RS Studio. Nah, kita memakai game teori. Yang pertama kita menginstal package dulu untuk mendukung optimasi dan operasi si matriksnya. Lalu kita juga membuat matriks payoff. Nah, tadi matriks payoff-nya itu tadi kita masukin dari yang tabel 764291 dan seterusnya. End row-nya ini 3 dan by row-nya ini true. Lalu kita juga memberi nama si strateginya yaitu round names payoff matrix dan call names-nya. Round names itu baris, kayak call names kolom. Terus kita juga apa tuh namanya menampilkan si matriksnya, payoff matriksnya. Lalu strategi si maksiminnya. Nah, mencari nilai minimum dari setiap matriks. Ini itunya, sintaksnya, lalu menentukan nilai maksimal, ini maksimin, dan lain-lain. Dan ini juga kita mau strategi pemain B-nya juga untuk cargo flow dengan minimax ininya. Yang tadi untuk baris, yang ini untuk kolom. Menentukan nilai minimal setiap kolom dan mencari saddle point. Mencari saddle point ini untuk jika maksimin ini sama dengan minimax. Lalu jika sama ada saddle point, kalau jika tidak ada itu tidak ada saddle point. Lalu pokoknya cat ini itu untuk menampilkan si teks hasilnya apa gitu. Lalu sekarang kita run aja. Mana sampai mana ya? Ini. Run. Oke, kita run. Nah, oke, jadi payoff matriksnya itu tadi di 76 untuk WA 76 4291 6074 36 61 8051. Lalu kita mencari nilai minimum dari setiap matriksnya. Nah, di WA ini kita mendapatkan 42 dan ST ini 36 dan ILS ini 51. Ini untuk setiap barisnya. Lalu juga kita menentukan nilai maksimal setiap baris yaitu di 51. Lalu strategi pemain B itu untuk kolom maksimalnya untuk di WA ini 76 dan di ST ini 80 dan di LS itu 91. Lalu menentukan nilai minimal setiap kolom. Nilai minimal setiap kolom ada di 76. Karena di antara ini yang paling kecil ada 76, lalu tadi mencari saddle point-nya, jadi tidak ada saddle point. Oke, sekarang kita masuk menjawab dua pertanyaan tadi memakai POM-QM. Oke, sekarang kita menjawab nomor 1 tadi dengan memakai POM-QM. Yang pertama ini kita membuka dulu POM-QM-nya, lalu kita ke modul, lalu di sini ada Markov analysis. Nah, lalu kita buka new. Nah, ininya tadi soal 1, 08. Nah, number of step-nya ini 2, karena baris dan kolomnya ini 2 akan dipakainya. Oke, sekarang kita namain yang tadi ini ruang guru. Oke, yang satu lagi kita Zenius. Dan kita masukin juga ininya. Number of sebentar. Inisialnya ini kita masukkan 0,80, lalu 0,20. Dan untuk ruang guru kita 0,85, 0,15, 15 maksudnya 0,30 dan 0,7. Nah, lalu kita juga masukkan number of transition ini 3 karena kita ini memasukkan number of periodnya tadi 3 tahun. Lalu sekarang kita solve. Nah, oke, jadi hasilnya itu untuk ruang guru ini 72% dan Zenius ini 27% dan Zenius ruang guru itu 55% dan 44%. Nah, dan untuk ending probability-nya itu 68% dan 31% untuk Zenius. Lalu ada steady state probability-nya itu 66,67% dan 33,34% untuk Zenius. Oke, sekarang kita nomor 2-nya.
Oke, sekarang kita masuk ke nomor 2, yaitu kita akan memakai game teori. Nah, jadi kita pencet modul, lalu di sini ada game teori. Lalu kita pencet new. Nah, di sini jadi soal 2. Oke, number of row-nya itu tadi karena ada tabel 3 ke sini, 3 ke sini, 3 baris dan 3 kolom, jadi ininya 3 dan ininya juga 3. Oke, sekarang kita oke. Lalu kita masukkan ininya WA, ST, dan ILS. Ini juga WA, ST, dan ILS. 76, 60, dan 61. Lalu ada 42, 74, dan 80, 91, 36, dan 51. Oke, kalau udah kayak gini kita langsung solve aja. Nah, oke, jadi hasilnya itu untuk strategi optimal si pemain baris ini ada di kalau strategi WA itu dia sebanyak 37% dari waktu, lalu ada PST itu digunakan sebanyak 0%. Ini nggak digunakan, sebaiknya itu ditinggalkan atau nggak dipilih karena nggak optimal. Lalu ada ILS itu sebanyak 63%. Lalu ada dari si pemain kolomnya ini, strategi WA itu digunakan sebanyak 0% atau tidak optimal bagi si pemain kolom, lalu ada ST itu 51%, dan lalu ada ILS itu 49%. Berarti hasil terbaiknya itu ada di ST dan ILS. Lalu ada value of game itu ada di 65,87. Itu dalam jangka panjang eh, apa namanya bermain kedua pemain tuh bermain optimal dengan strategi yang tadi campuran. Maka kayak baris diperkirakan memperoleh poin keuntungan itu rata-rata sebesar 65,87%. 60 ya 65,87%. Jadi karena nilainya ini positif lebih dari 0, jadi menguntungkan si pemain baris dan merugikan pemain kolom. Lalu ada juga nilai dari si row minimum. Tadi row minimum, pokoknya ini tuh analisis si pemain barisnya ini. Row minimum itu dia mencari nilai si terendah setiap baris. Untuk strategi W itu terendahnya itu 42 dan ST itu 36 dan ILS itu 51. Jadi maksimin dari nilai minimum itu adalah di 51. Lalu ada juga analisis si pemain si kolomnya. Nah, kolom yang paling maksimum ini di WA itu ada di 76 dan di ST itu 80 dan ILS itu 91. Nah, jadi minimax dari semua nilai maksimum ini itu ada di 76. Nah, jadi kesimpulan dari saddle point-nya itu uh, menunjukkan bahwa si nilai maksimin 51 itu tidak sama dengan nilai minimax 76. Jadi nggak ditemukan si saddle point. Oke, terima kasih atas tutorial hari ini. Kali ini, terima kasih.